Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pengetahuan Kebencanaan Lingkungan akan menjelaskan sedikit tentang masalah COVID-19 yang ada di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Saya akan menjawab pertanyaan tentang materi COVID-19 ini. Pertanyaan pertama itu, lakukanlah pencarian informasi sebanyak-banyaknya di internet tentang penambahan jumlah angka kematian warga di negara Republik Indonesia dari hari ke hari, dimulai sejak terjadinya kasus kematian dengan jumlah 10 orang dan seterusnya. Indonesia pertama kali mengumumkan kasus kematian akibat corona pada Rabu 11 Maret 2020 lalu. Saat itu, juru bicara pemerintah untuk penanganan corona, Ahmad Yuryanto, mengatakan pasien positif COVID-19 yang meninggal adalah satu pasien dengan nomor kasus 25. Sehari setelahnya tidak ada pengumuman pasien meninggal. 2 hari berselang Jumat, tanggal 13 Maret, Yuryanto kembali mengumumkan tambahan 3 kasus yang meninggal dunia. Sabtu, 14 Maret, pasien meninggal kembali diumumkan. Jumlahnya hanya bertambah 1. Pada tanggal 15 Maret dan 16 Maret, tidak ada penambahan kasus kematian. Pada Selasa malam 17 Maret ternyata ada penambahan 2 orang yang meninggal. Pada Rabu 18 Maret jumlah pasien yang meninggal dunia mengalami kenaikan drastis, yaitu bertambahnya 12 kasus baru yang meninggal. Jadi total semua yang meninggal ada 19 orang. Pada Kamis itu tanggal 19 Maret terjadi penambahan 25 kasus yang meninggal. Pada Jumat 20 Maret, pasien terinfeksi corona yang meninggal bertambah menjadi 32 orang dan bertambah menjadi 38 orang. Pada Sabtu 21 Maret dan bertambah 48 orang yang meninggal pada Minggu 22 Maret. Senin 23 Maret bertambah 1 orang pasien yang meninggal, totalnya 49 orang. Dan pada Selasa 24 Maret bertambah menjadi 55 orang. Pada Rabu 25 Maret bertambah menjadi 58 kasus. Lonjakan kasus kematian paling tinggi terjadi pada Kamis 26 Maret, yaitu penambahan 20 kasus yang meninggal dunia, sehingga totalnya menjadi 78. Jumat 27 Maret 2020, kematian pasien COVID-19 di Indonesia menjadi 87 jiwa. Sabtu, tanggal 28 Maret sore, pasien yang sembuh bertambah 13 kasus, sementara yang meninggal bertambah 15 kasus. Totalnya 102 kasus yang meninggal. Minggu 28 Maret, korban meninggal dunia bertambah menjadi 114 orang. Pada Senin 30 Maret 2020, tambahan kasus kematian 8 orang, sehingga total kematian adalah 122 orang. Selasa 31 Maret, jumlah korban meninggal mencapai 136 orang. Pada Rabu 1 April, angka kematian dari kasus konfirmasi positif bertambah 21, sehingga totalnya menjadi 157 orang. Pada hari Kamis, tanggal 2 bulan April, korban meninggal mencapai 170 jiwa. Jumat 3 April 2020 terdapat 181 pasien yang meninggal dunia. Sabtu tanggal 4 April pada penambahan 10 yang meninggal, sehingga total menjadi 191 meninggal. Minggu tanggal 5 bulan April, jumlah kematian positif COVID-19 masih bertambah, yakni menjadi 198 orang. 6 April 2020 tercatat sudah 209 pasien positif COVID-19 meninggal. 7 April 2020, korban meninggal mengalami peningkatan sebanyak 12 jiwa, sehingga totalnya 221 orang. 8 April 2020, ada penambahan 19 orang, sehingga totalnya 240 kasus. 9 April 2020, menjadi 40 orang, dan totalnya 280. Dan pada tanggal 10 April, 306 meninggal. Pada tanggal 11 April, 327 meninggal. Pada tanggal 12 April menjadi 373 meninggal. Dan pada tanggal 14 April itu jadi 459 meninggal dunia, dan 15 April menjadi 469 meninggal dunia. Pada tanggal 17 April menjadi 520 meninggal, dan pada 18 April menjadi 535 meninggal. 21 April 7.135 kasus positif, 842 sembuh, 616 meninggal. 22 April 7.418 kasus positif, 913 sembuh, 635 meninggal. 23 April 7.775 kasus positif.
Kemudian nomor 3 yaitu hubungan antara hari sejak kematian ke-10 dan jumlah kumulatif kematian akibat COVID-19 ini. Seperti yang bisa kita lihat dari data grafik, angka kematian yang paling signifikan terjadi yaitu di negara Spanyol, di mana setiap harinya selalu mengalami kenaikan atau peningkatan. Pada negara Tiongkok, terhitung dari kami mengambil data untuk tugas ini, yaitu terjadi penurunan angka kematian. Kemudian pada negara Indonesia juga sama seperti negara Spanyol terus mengalami peningkatan, namun korban yang meninggal lebih banyak Spanyol dibandingkan dengan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linanda Esisa. Saya akan menjelaskan tentang jalur angka kematian tertinggi di 3 negara. Di negara Indonesia, Tiongkok, dan Spanyol. Di negara Indonesia, jumlah angka kematian tertinggi itu terjadi pada tanggal 14 April 2020 dengan jumlah 60 kematian. Di Tiongkok, jumlah kematian tertinggi itu terjadi pada tanggal 16 Maret 2020 dengan jumlah kematian 14 orang. Dan di Spanyol, jumlah angka tertinggi itu terjadi pada tanggal 2 April 2020 dengan jumlah 961 orang. Dari pertama munculnya virus corona di Indonesia sampai tanggal 27 April 2020, jumlah keseluruhan angka kematian itu mencapai 765 orang. Di negara Tiongkok, jumlah angka kematian keseluruhannya mencapai 3.295 orang. Dan sedangkan di Spanyol, jumlah angka kematian keseluruhannya itu mencapai 23.521 orang. Jadi jumlah laju kematian tertinggi di antara ketiga negara ini yaitu negara Spanyol dengan jumlah 23.521 orang. Kemudian yang kelima yaitu mengenai kebijakan apa saja yang diambil pemerintah terhadap pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu lockdown. Pemerintah di berbagai negara telah menetapkan kebijakan ini termasuk di Indonesia dengan pertimbangan karena berkembang pesatnya pasien yang terjangkit virus corona. Yang kedua yaitu social distancing. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan ini agar masyarakat menjaga jarak, tidak berpergian kemana-mana. Yang ketiga yaitu work from home, di mana pemerintah menetapkan untuk segala sesuatu dilakukan di dalam rumah, tidak keluar dari rumah. Dari 3 cara tersebut, terbukti bahwa pemerintah telah melakukan hal-hal yang dapat memutuskan penyebaran virus corona ini. Di Tiongkok, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan. Salah satunya yaitu dengan membangun sistem pencegahan dan pengendalian multi arah dari pusat hingga daerah fokus pada kota Wuhan. Kemudian pemerintah Spanyol baru menetapkan kebijakan lockdown ketika angka kematian karena COVID-19 ini terus meranjak banyak dengan berbagai kasus. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Salsabila. Saya akan menjelaskan nomor 6. Dari hasil pengamatan analisis jawaban soal nomor 2, 3, 4, dan 5, jelaskan manakah yang merupakan upaya pengurangan resiko penyebaran wabah virus COVID-19 yang paling efektif jika dibandingkan ketiga negara tersebut. Maka dari itu, berdasarkan data yang diperoleh dari nomor 2, 3, 4, dan 5, negara yang paling efektif dalam mengurangi resiko pengurangan virus corona adalah Tiongkok yang terlihat pada akhir Februari, yang mana tingkat kematian semakin berkurang dan tingkat penyembuhan semakin meningkat. Sekian, terima kasih.